Dan itu bisa jadi celah juga ya, Kang Yun. Oke, baik. Nah, kita bicara sumber daya alam. Sebenarnya Jawa Barat ini provinsi dengan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Ada yang Luar bilang biasa sekali. Tuhan lagi happy banget waktu bikin Jawa Barat gitu ya. Nah, bagaimana memaksimalkan potensi itu di era sekarang ini? Tadi kita lewat lah romansa, tapi mau tidak mau misalnya tadi sektor pertanian selalu positif. Mungkin tinggal bagaimana kreativitas untuk pengembangan sektor agroindustrinya. Nah, kemudian bagaimana untuk sektor-sektor pariwisata, karena kalau kita akui ada beberapa daerah di Jawa Barat yang sebenarnya punya potensi pariwisata, tapi ya daerahnya gitu-gitu aja gitu perkembangannya. Mungkin karena faktor infrastruktur, faktor kepala daerah, atau bisa jadi mungkin ada satu daerah nih yang ormasnya bikin ampun lah orang mau masuk ke sana. Itu kumaha Kang Yun? Ya itu sudah tepat sekali 3 hal itu. Masalah kepemimpinan kepala daerah, kemudian infrastruktur, dalam hal ini aksesibilitas yang paling utama. Bagaimana menjangkau destinasi wisata atau objek wisata. Itu yang paling belum diperhitungkan betul oleh pemerintah daerah terutama. Tidak ada yang mengukur misalnya kenapa sih orang asing nggak mau ke Pangandaran begitu ya, dari Jakarta naik kereta 9 jam begitu, siapa yang mau ke sana gitu kan? Atau mau kecil tuh 6 jam dari Jakarta Sukabumi, aduh ampun. Udah sampai sana tidak ada fasilitas apa-apa, akomodasi kurang gitu kan, atraksinya juga hanya pantai. Nah ini tadi masalah leadership kan, tidak ada, menurut saya belum ada di Jawa Barat yang punya passion kepala daerahnya terhadap pariwisata. Beda dengan Bali yang sudah pasti lah ya. Atau kita kasih contoh Banyuwangi saja lah, bagaimana kepala daerahnya sangat punya passion terhadap pariwisata sehingga segala sesuatu itu digerakkan menggunakan media pariwisata. Nah, kami juga di Jawa Barat sedang membangun satu regulasi Perda tentang desa wisata. Desa wisata ini sebenarnya kita tidak membangun destinasi, tidak membangun objek wisata. Tujuannya tetap sama dengan tujuan pembangunan, yaitu mesejahterakan masyarakat desa dan meningkatkan kapasitas SDM-nya begitu. Tujuannya dua, tetapi memang medianya harus desa wisata. Kenapa? Karena dengan wisata itu sebenarnya kita melestarikan lingkungan, melestarikan budaya, melestarikan segala macam, bahkan bisa membangun kreativitas dan inovasi tadi. Nah, konsep inilah yang kemudian kita coba bangun sekarang. Walaupun tadi masih kok nggak maju-maju gitu, jadi kembali ke SDM-nya. Kalau lihat karakter orang Jawa Barat itu sangat independen, kemudian kreatif. Jadi harusnya bergerak di sana kebijakannya. Biarkan kita sendiri, tidak bisa diatur-atur. Misalnya di sini harus wisata ini, ya nggak akan jalan menurut saya. Harus dibangun betul. Ada desa wisata yang cukup teman Jawa itu misalnya di Cibuntu, Kuningan, Kabupaten Kuningan. Itu kemarin dikunjungi oleh Pak Menteri Sandiaga Uno ke sana sebagai salah satu bagian dari program Lomba Desa Wisata Nasional. Dan itu gabungan antara keinginan masyarakat untuk bangkit secara perekonomian, tapi juga untuk melestarikan budaya. Di sana ada semacam upacara adat, begitu ya, Serentau istilahnya. Jadi panen, upacara adat setelah panen begitu. Ada juga mereka bangun fasilitas, misalnya kolam renang di lembah. Jadi itu sudah mulai agak maju cara berpikir. Karena kalau kita lihat wisata kan orang pasti bicara wisata alam, wisata buatan, misalnya tempat theme park gitu ya, atau creative tourism. Nah, creative tourism itu sudah lebih canggih, biasanya di Bali tuh. Wisata Bali itu menawarkan creative tourism. Orang wisata ke sana sambil belajar tarian Bali gitu ya. Nah, di Jawa Barat belum ada ini gitu. Hanya ada sampai tadi tontonan wisata budaya, belum sampai bagaimana caranya turis itu bisa menikmati mendapat kemampuan ketika harus wisata. Dan terakhir ada satu lagi yang paling canggih, itu sebenarnya MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Itu generasi keempat, gimana caranya sambil wisata dapat uang. Kita dibayarin kantor, wisata ke Bali, udah mah enak wisata, dapat uang dari kantor. Nah ini sama sekali belum ada di sana. Di Jawa Barat apalagi, MICE belum. Saya kira hanya Bali itu masih industri besar. Mungkin kita bisa usul nanti program Work from Parahyangan. Ya kan yang baru Work from Bali ya. Work from Bali betul. Iya. Oke, satu lagi nih Kang Yun. Ini yang juga mungkin sering kita dengar. Ini salah satu catatan dari sejumlah tempat wisata alam di Jawa Barat adalah maraknya pungli. Entah itu dalam bentuk parkir atau bla bla. Ini yang membuat katakanlah wisatawan enggan untuk datang kembali. Mungkin awal-awal dia melihat di YouTube dan sebagainya, wah kayaknya keren gitu. Begitu datang ribet lah. Ini kan masalah pengelolaan tadi misalnya desa wisata begitu kan oleh warga sekitar atau pengurus desa setempat.
artinya bahwa ada potensi yang sebenarnya bisa dimaksimalkan, tapi karena ada tetek bengek tadi jadi nggak berkembang, Kang Yun. Misalnya sejumlah wisata Curug misalnya. Betul. Kita kadang-kadang ribet banget gitu. Sebenarnya kita pengen banget ke situ lagi, tapi ngebayangin, aduh, punglinya lah, dipalak lah, apa ini bikin ribet gitu. Ya itulah kemudian tadi kalau melihat generasi pemikirannya memang belum nyampe ke betul-betul menjadi passion wisata tadi. Itu harus dimulai dari pemerintah daerahnya. Saya belum melihat itu di pemerintah daerah Jawa Barat yang memang punya passion. Ya. Mesejahterakan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas. Nah kalau dua itu tidak dijadikan tujuan, maka yang terjadi tadi orang ingin secepat-cepatnya dapat keuntungan. Gitu. Ada Curug, cuma di portal sedikit, pakai tiket 10 ribuan, parkir. Hanya begitu, cara berpikirnya selalu begitu. Jadi akhirnya tidak berkembang mana-mana. Bahkan kemudian ketika pandemi dan orang-orang banyak yang tidak mendapat yang di PHK, dia berlomba-lomba untuk mendapatkan uang dari potensi desa seperti itu. Nah, ini harusnya sebenarnya ada PR-nya dari pemerintah daerah begitu ya. Bagaimana membimbing, membina, melatih agar masyarakat desa itu yang punya potensi wisata itu punya pemikiran jangka panjang, punya pemikiran untuk meningkatkan sejahteraannya atau mengelola wisatanya dengan lebih baik. Nah, ada beberapa program yang menarik sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah Jawa Barat. Itu bagaimana melakukan percontohan. Kalau didorong misalnya si desa ini belajar ke yang di Jawa Tengah itu, desa Ponggok, wah itu saya kira bagus sekali ya. Bagaimana cara berpikir itu dimulai dari cara berpikir desa dan dari mulai desa yang miskin. Jadi bukan desa yang sudah maju, bukan dari nol sama sekali begitu. Di Jawa Barat hampir kebanyakan seperti itu. Tapi yang jadi kuncinya adalah harus ada yang membimbing terus-menerus. Nah ini yang tidak ada. Tidak ada programnya sama sekali pemerintah di daerah di Jawa Barat. Saya berulang-ulang. Kami sedang menyusun perdanya sekarang desa wisata. Salah satunya itu harus ada program pendampingan terus-menerus. Jadi ada penyadaran dulu. Ini harus jangka panjang dan harus meningkat. Jangan sampai misalnya bulan ini mengut parkir, keuntungannya bulan depan mengut parkir, tahun depan mengut parkir juga. Ya tidak berkembang namanya kalau begitu. Oke, baik. Tapi peluang untuk katakanlah KSO nggak masalah juga ya dengan pihak lain untuk pengelolaan? Ya, ini memang penting ya. Kalau menurut saya ya, konsepnya harus dimulai dari masyarakat desa ini sendiri. Jadi tidak bisa langsung dilepas dengan baik. Jadi harus ada pemahaman dulu. Pertama, ini adalah harus sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di desa ini. Jadi ketika ditanya apakah bisa KSO, ya ada nggak keuntungan yang buat masyarakat desa? Dua hal tadi, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas. Kalau nggak ada, ya jangan dulu. Tidak siap begitu ya. Nah, nanti kenapa? Karena akhirnya seperti yang ada sekarang di daerah Lembang misalnya. Kalau akan lagi ke Lembang kan wah senang banget banyak proyek wisata. Tapi semuanya itu investor, bukan dikelola oleh desa. Di mana masyarakat desanya? Ya kebanyakan mengelola parkir juga begitu. Itu jadi masalah dalam jangka panjang. Nah, karena tidak ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pendapatan mungkin masuk, tapi ya bisa jangan sampai anaknya juga begitu nanti begitu kan, jadi mengelola parkir juga dan itu bukan parkir yang resmi masalahnya. Tapi emang alamnya Jawa Barat ini luar biasa. Bawaannya mau ngopi aja ya pagi-pagi. Nah itu kekuatan Jawa Barat sesungguhnya di kopi ini. Ini kan industri kreatif ya. Nah, saya mau bilang maksud saya itu tuh, Kang Yun, ini kan ada potensi produk-produk sektor agroindustri yang sebenarnya bisa dikembangkan di Jawa Barat ya. Mungkin kopi sudah sangat familiar, tapi sebenarnya mungkin ada potensi hasil alam khas Jawa Barat yang sebenarnya bisa dikembangkan lagi. Ya, kalau kita bicara kuliner, saya pernah ke Singapura nih, ketemu orang Singapura, saya tanya, dia itu supir Grab ya, Anda pernah ke Bandung? Pernah, berapa lama? 2 minggu, lama sekali 2 minggu di Bandung. Apa yang menarik menurut Anda soal Bandung? Kulinernya katanya. Setelah itu apa? Saya bilang, dia bingung, setelah itu apa ya katanya gitu. Jadi hanya kuliner untuk di mata wisatawan asing. Tapi kuliner itu kan sebenarnya luar biasa kalau kita bisa inovasi, terutama kopi tadi. Nah, saya melihat sebenarnya ini harusnya di inovasi ini bukan dimonopoli oleh pemerintah begitu ya. Tapi bagaimana anak muda kreatif itu dikasih feeding begitu. Oke, sekarang kopi karena marketnya memang bergerak ke kopi. Saya tadi baru bicara dengan dinas perkebunan, mereka bilang Pak itu kita fokus dulu ke kopi sekarang. Tetapi seperti teh, kelapa begitu ya, kemudian vanila, itu semuanya adalah produk yang sama-sama juga hilirnya itu ada di restoran dan kafe. Kan ada makanan tanpa kelapa sekarang ya, minimal santannya begitu kan. Belum gula aren ya, gula aren arennya juga dari kelapa produknya. Kemudian vanila juga rasa di mana-mana.
Tetapi yang terjadi itu selalu bicara hulu ke hilir adalah pertanian. Tidak ada industri olahannya di sana. Ya. Kayak kelapa misalnya, itu seharusnya jadi industri kreatif. Yang pertama itu sabutnya. Sabutnya itu sangat bernilai tinggi. Bahkan di negara maju itu digunakan untuk satu pesawat begitu. Bagian dari industri kreatif, selain industri di sana. Tapi di Jawa Barat belum ada. Nah, kami hanya bicara hulu ke hilir adalah dari petani ke pedagang yang memberikan bahan baku. Nah, saya berharap sesungguhnya tadi betul. Bagaimana mendorong agar produk-produk yang lain itu tumbuh berkembang? Yang pertama adalah tata niaganya harus diperbaiki. Kenapa kopi itu berkembang? Karena sudah ada pergubnya. Pergub kopi di Jawa Barat itu yang paling lengkap. Dari hulu ke hilir ada. Bagaimana petani diberikan insentif, bagaimana kemudian pengusaha juga bisa terlibat, dapat bantuan lahan misalnya dari kerjasama dengan perhutani, dengan PTPN begitu. Bagaimana permodalan bisa masuk antara di middle dan di hilir begitu ya. Dan bagaimana di hilir itu inovasi terus difasilitasi. Oke. Belum lagi misalnya ada sejumlah produk-produk herbal yang memang pasarnya sangat luar biasa di luar negeri. Itu bahan dasarnya ada beberapa dari tanaman-tanaman yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Barat ya. Itu kan harus perlu dikembangkan juga ya, Kang Yun ya. Betul. Dan ya kami sedang mendorong itu juga tapi ini memang suatu hal yang historikal ya. Jawa Barat itu dulu ke zaman Belanda adalah produsen tanaman perkebunan yang paling terbaik lah di wilayah bagian selatan. Sampai ekspor nomor 1 ke Eropa kan. Dulu dan sejarahnya ada kalau digali. Digali itu misalnya akar wangi gitu ya. Kalau nama olahannya itu atsiri, minyak atsiri. Itu kan harganya sangat luar biasa. Dan itu herbal yang tidak hanya digunakan untuk satu kepentingan saja, bisa untuk kosmetik, bisa untuk obat dan lain sebagainya. Nah, ini sayangnya fasilitasi itu tidak seperti kopi tadi. Kopi sudah lengkap regulasinya, sudah ada orang yang punya passion di semua lini. Tapi yang ini masih tadi petani ekspor begitu. Jadi kita belum bergerak dari hulu pelan-pelan ke tengah kemudian ke hilir. Investor belum banyak juga melirik ke itu ya. Belum melirik ke sana karena mereka melihat lebih menguntungkan langsung ekspor begitu. Tidak ada pasar dalam negerinya, tidak ada inovasi bagaimana pasar market lokal ini bisa menyerap itu. Belum lagi kalau kita bicara era mobil listrik nanti, itu batok kelapa luar biasa nanti tuh ya, Kang Yun. Jadi bahan energi. Buat baterai listrik nanti tuh ya. Itu harus siap-siap tuh. Oke, baik. Ini saya sapa dulu pendengar Trija yang sudah ikutan ya di 0812 111 1046. Ada Pak Iwan. Selamat sore Pak Iwan. Premanisme di Jawa Barat cukup tinggi Pak Dewan. Investor harus tor sana sini supaya bisnisnya aman. Terima kasih Pak Iwan. Kemudian ada Ibu Ayu, ekonomi kreatif dan pariwisata di Jawa Barat sangat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Namun sayang, belum dimaksimalkan. Belum maksimal memberikan kenyamanan kepada para wisatawan. Terima kasih. Kemudian ada Pak Jojo, Kres, kreasi orang Sunda. Oh ini sepeda tadi tuh ya, sepeda lipat ya. Oke, ini lawannya Brampton. Mudah-mudahan kita bisa menyalip nanti ya. Tidak ada yang nggak mungkin gitu. Kemudian ada siapa ini? Oh Pak Yudi, pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat nggak maju-maju, provinsinya hayang lumpat, kabupatennya cuma jalan kaki. Hayang lumpatnya apa? Oh mau loncat. Mau lari. Oke baik, terima kasih. Kemudian ada lagi nih dari Pak Ajis, bagaimana dengan daerah Jawa Barat yang lain seperti Pangandaran, Cirebon, Indramayu, Garut, Tasik, Ciamis dan Banjar, sehingga tidak ada kesan Bandung sentris, termasuk juga Bodebek sentris mungkin ya. Mangga Kang Yun. Ya, yang pertama soal premanisme betul sekali. Dan itu sayangnya dari pengalaman teman-teman saya yang pengusaha, dimulai dari pemerintahnya sendiri. Jadi bukan hanya preman informal begitu. Ini preman formalnya masih ada. Tadi bicara perizinan saja. Jangan-jangan mereka mantan tim sukses kali. Masih harus bayar begitu. Ya ini memang harus kita dorong bersama ya. Jangan sampai menyerah terus. Kalau kita mau maju ya sama-sama punya keinginan kuat beratas premanisme ini. Agar perekonomian lebih efisien tentu saja tujuan. Yang kedua soal industri kreatif dan pariwisata. Jadi ada penelitian. Kekuatan industri kreatif itu akan mendorong menjadi daya tarik pariwisata. Penelitian UNWTO, jadi lembaga dunia ya. Kemudian pariwisata itu adalah pasar industri kreatif. Nah, itu harusnya terjadi seperti itu saling menguatkan. Tetapi di Jawa Barat yang tidak. Jadi kita lihat dari ekonominya saja, industri kreatif Jawa Barat itu 11% dari PDRT, tapi pariwisata hanya 3%. Artinya belum matching ini. Seharusnya kan harusnya seimbang. 11% itu artinya 200 triliun dari nilai uangnya.
3% kan berarti hanya berapa ya? Hanya 60-an triliun ya. Nah ini yang harus dimatchingkan. Bagaimana saling menguatkan. Contoh untuk wilayah tadi saya lepas di wilayah Cirebon misalnya gitu ya. Cirebon tuh punya branding yang sangat kuat di industri kreatifnya itu Batik Trusmi. Kalau akan pernah dengar atau belanja ke Jalan Trusmi itu sebenarnya kalau kami di Jawa dengan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa sudah mendesain agar itu mendekati seperti Malioboro, Bali, Jogja begitu. Jadi dibuat kawasan khusus industri kreatif di sana, orang bisa jalan, belanja, makan, dan bahkan ada wisata religinya di sana. Iya. Jadi sudah desain seperti itu. Tapi pemerintah daerahnya belum bergerak juga sampai sekarang masalahnya. Iya. Jadi betul tadi yang pemerintah komisi ingin lari, daerah bingung lari kemana gitu kan. Ini jadi masalah menurut saya. Jadi itu konsekuensi dari otonomi daerah ya? Betul sekali. Jadi memang ada dua hal yang terjadi ketika sudah inovasi, dia cepat. Tapi ketika tidak punya inovasi, dia ketinggalan akhirnya karena otonomi daerah ini. Karena dia merasa dia harus sendiri, padahal nggak begitu konsepnya. Harusnya justru tetap bekerja sama. Tadi wilayah yang disebutkan tadi apa? Tasik, Ciamis, Banjar. Tasik. Itu sebenarnya satu kawasan yang punya potensi luar biasa di selatan ini. Mulai dari pariwisata, industri kreatif, pertanian, semuanya ada di sana. Tapi masyarakatnya sih kreatif. Misalnya orang Tasik itu, Kang Nargi, itu adalah orang yang selalu berdagang di Tanah Abang. Ya. Produk-produk bordir atau sampai ada pasar Tasiknya loh di Tanah Abang. Betul. Tapi mereka di sininya enggak begitu. Walaupun tiap tahun ya kalau mau tahu itu aliran uang ke Tasik itu luar biasa sampai inflasinya sangat tinggi. Kalau ke Tasik main itu banyak hotel bintang begitu. Tapi kalau lihat main kemana ya begitu ya? Karena tidak dikembangkan pariwisatanya. Tapi karena uang masuk terus-terusan orang Tasik yang di luar begitu, misalnya di Jakarta sangat banyak sekali. Nah ini harusnya pemerintah daerah tanggap. Oh ya ini ada uang banyak, coba diinvestasi untuk pariwisata, investasi untuk industri pengolahan pertanian. Itu tidak terjadi sampai hari ini. Nah, itu sangat disayangkan. Nah yang cruise ini memang ini booming ya sekarang saya lihat sepeda. Saya juga sampai masuk komunitas sepeda, bisa sakingnya. Kang Yun udah beli belum? Cruise-nya belum, antriannya masih panjang ini. Jadi saya beli yang lain dulu, Pasifik dulu gitu kan, belum nyampe cruise. Iya, oke. Luar biasa ini yang animenya. Inden ya. Itu kan dulu tidak terbayangkan, tidak di-generate oleh pemerintah. Iya. Itu muncul karena pandemi, kemudian ada orang sering nonton YouTube kali gitu ya. Iya. Tiba-tiba banyak di Eropa nih kok luar biasa ya orang naik sepeda, sampai banyak Tour de France, tour mana-mana kita nonton di TV karena kebanyakan di rumah begitu. Akhirnya pengen bersepeda. Nah ini di Bandung kan, wah luar biasa. Tiap Sabtu Minggu itu lebih banyak sepedanya dibanding mobil kira-kira. Oke, tadi pertanyaan soal agar tidak Bandung sentris dan Bodebek sentris. Nah itu tadi. Sebenarnya kawasan tadi, pemerintah daerahnya tinggal bekerja sama satu sama lain. Mereka bisa sharing potensi. Kami dari Jawa itu selalu mengalokasikan anggaran. Tapi itu kan harus berdasarkan kebutuhan daerah. Misalnya terbesar itu biasanya untuk peningkatan jalan, untuk pembangunan pengairan. Tetapi itu tidak terkait langsung ekonomi tadi saya cerita. Bagaimana infrastruktur betul dia menggerakkan perekonomian, tapi jangka panjangnya ya harus dilihat secara lengkap, tidak bisa jangka pendek. Tapi kalau kita langsung ke UMKM, nah ini pariwisata tidak terjadi sekarang di kabupaten. Oke, baik. Nah, tentu saja kan tidak semua kabupaten kota disamaratakan. Misalnya harus menjadi kawasan industri, kawasan wisata dan sebagainya. Ada beberapa daerah yang memang punya karakteristik tersendiri sebagai daerah pertanian misalnya. Ini kan bisa menjadi persoalan ketika memang dipaksakan harus membabat sawah misalnya. Misalnya di Cianjur kan ada beras yang terkenal, saya lupa beras. Di situ kan. Jadi bagaimana juga nih menjaga lokal wisdom juga lah di Jawa Barat juga agar tidak terkikis dengan tadi kemajuan zaman. Ya, jadi kami punya perda khusus untuk itu, namanya Peraturan Daerah Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kenapa demikian? Karena di Jawa Barat itu setiap tahun kami kehilangan 100.000 keluarga petani yang beralih profesi atau berhenti jadi petani, gitu ya. Karena tadi kesejahteraannya tidak signifikan peningkatannya. Nah, Cianjur ini daerah pertanian yang sangat bagus sekali, kualitasnya sampai panen wangi tadi jadi trademark ya, mana-mana. Itu sebenarnya hanya 3 kecamatan yang disebut sebagai indikasi geografisnya. Nah, masalahnya adalah ketika yang lain ini mengembangkan itu mereka tidak paham bagaimana caranya. Seharusnya kan dikeluarkan inovasi baru, produk baru. Nah, itu satu. Yang kedua, harus ada nilai tambah.
Karena kalau kita bicara petani di Jawa Barat itu rata-rata luas lahannya hanya 3.000 meter persegi, 3 hektar. Sementara syarat untuk bisa mendekati sejahtera itu harus 2 hektar hitungannya. Nah, dari kajian kami itu ini tidak bisa didorong terus untuk berproduksi, akhirnya mereka akan menyerah karena tidak pernah menjadi sejahtera. Caranya adalah memberikan nilai tambah. Jadi tidak boleh petani itu misalnya menjual bahan mentah, tapi diolah dulu, naik kelas dulu, minimal menjadi padi organik yang harganya 3-4 kali lipat. Oke. Ini soal kepemilikan lahan ya, karena tadi Kang Yun udah menyimak ya. Ini saya punya pengalaman pribadi, waktu itu saya ada proyek lah di Sukabumi Selatan sama Cianjur Selatan. Itu kan memang jalannya sudah bagus ya, masih banyak lahan-lahan yang nganggur di sana. Tapi yang jadi persoalan itu banyak lahan di sana yang nganggur itu yang punya orang Jakarta. Jadi warga lokal tuh hanya cuma ya mau gimana ya, mungkin itu akhirnya orang lari ke Jakarta. Nah ini bagaimana juga pemanfaatan lahan-lahan yang sebenarnya harus reproduktif tapi tidak bisa diolah karena ya bukan warga lokal pemiliknya, Kang Yun. Ya, ini memang masalah reformasi agraria ya, PR dari tahun 60-an saya kira. Kemarin Pak Jokowi punya program lahan hutan sosial ya. Lahan hutan sosial ini bagaimana mendistribusikan lahan yang nganggur tadi yang dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh para petani dan juga petani hutan. Nah, jadi kebijakannya di pusat sudah ada, sudah masuk ke sana. Tapi memang kita sudah terlanjur puluhan tahun itu memberikan HGU lahan negara, HGU perkebunan, HGU kehutanan kepada pengusaha-pengusaha besar yang pada saat sudah bertahun-tahun ternyata tidak mereka olah begitu. Banyak sekali lahan-lahan perkebunan HGU di Jawa Barat itu yang lahannya tidur, istilahnya produktivitasnya sangat rendah, banyak yang menjadi lahan kritis, tidak ditanami, dan itu yang kemudian menarik minat para warga sekitar yang justru sangat membutuhkan lahan. Nah, kami sudah coba rancang desain perdanya tentang penyelenggaraan perkebunan ini. Bagaimana caranya lahan-lahan itu bisa dikerjasamakan dengan masyarakat lokal, terutama petani perkebunan. Ini sedang kita dorong perlahan-lahan, karena tadi perkebunan adalah komoditas utama Jawa Barat. Tadi satu strateginya seperti selain dari program pusat tadi, pembagian lahan hutan sosial, kami juga mendorong agar lahan-lahan perkebunan besar yang sedang tumbuh ini bisa didistribusikan. Tidaknya dikerjasamakan lah, kalau mereka tidak ikhlas kalau dialih kelola gitu ya minimal kerjasama begitu kan. Nah itu kami fasilitasi melalui dinas perkebunan. Nah ini salah satu solusi seperti itu. Walaupun memang izinnya itu dari pusat kalau yang besar-besar itu, bukan dari provinsi atau kabupaten kota. Yang lagi lahan yang punya pensiunan bintang-bintang itu ya. Emang Jawa Barat tuh indah ya. Indah, jadi bikin orang bawahnya mau beli aja. Habis dibeli dianggurin kan buat invest katanya. Oke, ini terakhir saya bacakan dari Pak Agung ya. Selamat sore Pak Agung. Jawa Barat terutama Kabupaten Bogor banyak preman katanya, terutama preman parkir liar katanya. Tadi sudah disinggung ya, sudah disinggung. Oke, baik. Kang Yun, di Jawa Barat daerah mana yang dengan situasi sekarang masih punya potensi bagi investor untuk masuk ya? Dengan tadi ada keunggulan kreativitas atau mungkin ada keunggulan potensi alam yang mungkin bisa dikembangkan untuk kebutuhan kita. Ya, kalau untuk tahun ini ya, tahun depan atau 2 tahun depan jangka pendek, karena kita bicara pada saat masa pandemi COVID, sebenarnya kekuatan investasinya ya investasi yang terkait tadi industri kuliner ya, industri retail, kesehatan gitu ya. Dan itu sebenarnya di Jawa Barat sudah tumbuh berkembang, apalagi kuliner dan fashion. Kalau fashion sekarang kita lebih bergerak ke yang sifatnya lebih personal. Yang massal itu tadi sudah pindah pabriknya ke Jawa Tengah. Nah, tapi juga ternyata tidak membuat investor asing surut untuk investasi Jawa Barat. Tahun lalu saja, 2 tahun lalu ada masuk ke Karawang sampai 5 triliun 6 perusahaan. Jadi tidak membuat menghilang begitu saja. Walaupun tadi sudah menurun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya sebenarnya mendorong kalau ada investasi di Jawa Barat tidak hanya dari luar, yang sifatnya UMKM pun tidak masalah. Itu bahkan lebih bagus menurut saya. Ya kita bicara kalau masa depan ya industri kreatif sesungguhnya. Karena industri kreatif ini modalnya kan inovasi, pasti dia akan selalu bisa beradaptasi dengan pasar. Basisnya apa? Basisnya ya pertanian, perkebunan, kalau di Jawa Barat ya perikanan juga bisa, silakan. Ini tadi kita belum nyinggung perikanan ya, potensinya luar biasa juga Jawa Barat ya, Kang Yun ya. Ya betul, terutama di daerah Indramayu, Cirebon itu
perikanan yang sangat hebat di Jawa Barat ya. Indramayu itu penghasil ikan terbesar Jawa Barat dan juga penghasil garam terbesar nasional untuk tingkat kabupaten. Jadi kelautan itu kan tidak bicara perikanan saja. Iya. Garam itu di Indramayu bisa sampai 500.000 ton per tahun dihasilkan untuk dalam negeri. Tapi kenyataan tidak menyurutkan orang untuk impor garam ternyata sekarang. Itu sudah sangat besar produksinya itu. Iya. Itu menyangkut komisi. Cuannya gede kalau urusan impor ya. Jadi kasihan sekali petambaknya kadang-kadang melihat sedang panen, tapi tiba-tiba ada garam impor itu. Luar biasa itu kondisi. Beras impor kumaha nggak jadinya? Nah, alhamdulillah masih ditahan saya kira karena kita punya surplus yang luar biasa, panen rayanya sukses kemarin beberapa bulan lalu itu, dan ini musim hujannya ternyata panjang ini. Jadi kalau sekarang Juni ini kan harusnya musim kemarau, atau kelesnya BMKG bilangnya ini kemarau basah begitu kan? Ini kan ini masih bisa tanam jadi sekarang ini. Jadi yang biasanya setahun sekali bisa jadi 2 tahun sekali, yang biasanya 2 tahun sekali bisa 3 tahun sekali petani sekarang. Jadi kita nggak usah impor dulu sesungguhnya. Oke, siap. Kang Yun, terakhir benang merah dari obrolan kita kalau kita bicara aktualisasi investasi dan pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Mangga, singkat saja. Ya, kuncinya satu, pemulihan ekonomi itu adalah di UMKM. Kalau UMKM itu bisa bertahan dan kemudian dia bisa menjual produknya secara online atau dibantu off-taker untuk masuk ke pasar yang baru, insya Allah akan pulih secepatnya. Karena UMKM inilah yang paling banyak mencakup kehidupan masyarakat Jawa Barat. Yang kedua adalah mendorong sektor pertanian terus. Kenapa? Karena ini masalah ketahanan pangan yang pertama, masalah pandemi COVID ini juga kita sulit mendapat bantuan dari luar negeri. Yang kedua adalah ini potensi ekonominya masih sangat-sangat besar. Nah, dua hal inilah yang harusnya menjadi modal pemerintah daerah di Jawa Barat, baik provinsi maupun kabupaten. Jabar Juara, itu kan ya Kang? Jabar Juara lahir batin. Oke, siap. Kang Yun, atur nuhun pisahnya sudah bersama Trijaya FM. Semoga bermanfaat. Nanti kita insya Allah ada kesempatan bisa bincang-bincang lagi. Sekali lagi atur nuhun. Selamat sore. Assalamualaikum Kang Yun. Selamat sore. Waalaikumsalam. Demikian pendengar Trijaya, perbincangan kita mengenai aktualisasi investasi dan pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Barat bersama Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Yunandar. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan komentar. Mohon maaf yang belum sempat saya bacakan, ya mudah-mudahan terwakili. Dan kita lanjut lagi di Trijaya Khotbah Petang. Sekali lagi pesannya, Jabar Juara lahir dan batin. Amin. Hewannya juga lumayan ya. Bagus.